Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada yang seru nih perbincangannya terkait militer way. Ya, perbincangan ini terjadi di CNN Political Show yang menghadirkan Bima Arya dan juga Prof. Ikrar. Bagaimana perbincangannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Gerakan mulai. Satu. Terima kasih atas semangatnya, seluruhnya tepuk tangan. Saya tidak bermaksud membuat negara militer listrik. Bukan itu. Dalam ini inti dari semua masalah adalah disiplin. Jadi saya kira secara global perspektif banyak negara yang menerapkan sistem militer justru terjebak di dalam korupsi, ketertutupan, kerahasiaan yang justru merugikan negara itu. Tapi Pak Prabowo mengatakan tidak mengadopsi militeristiknya, hanya military way-nya saja untuk menumbuhkan kedisiplinan. Tapi ya, apakah Anda melihat ini cikal bakal ke depannya akan memakai military way? Ya tentu kalau bicara ke depan kita masih harus melihat waktu ya. Tapi pernyataan semacam itu kan terdengar oksimoron dia. Dia terdengar kontradiktif tapi memiliki kebenarannya sendiri gitu. Bisa dibenarkan tapi bisa juga saling tolak belakang gitu. Nah, ini yang kita harus lihat ke depan. Kita tahu Pak Prabowo kalau lihat rekam jejaknya 2014 atau 2019 dalam kontestasi elektoral misalnya, itu kerap kali menyampaikan pidato-pidato yang justru menafikan sistem demokrasi gitu. Ya misalnya ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu artinya? Artinya tidak ada pemilihan langsung, tidak ada partisipasi masyarakat dalam pemilu. Apa itu artinya? Tidak akan ada lagi misalnya kelembagaan peradilan yang sekarang kita miliki, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Tidak akan ada lagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu nilai yang sangat universal. Pak Prabowo pernah misalnya beberapa kali mengatakan kita ini harus membela pribumi, anti asing itu bisa menimbulkan semacam kebencian pada kelompok minoritas seperti Tionghoa atau kelompok di Papua gitu. Nah, di dunia ini sekarang ini para sarjana sedang khawatir dengan bangkitnya fasisme baru. Satu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada pengkultusan pemimpin, a cult of a leader gitu. Nah, ini muncul di Hungaria dengan Viktor Orban, muncul di India dengan Narendra Modi, muncul di Amerika dengan Donald Trump, dengan Putin misalnya. Mereka sebenarnya adalah para pemimpin yang populis ya seperti Pak Prabowo, seperti Pak Jokowi yang sebenarnya sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, tetapi tidak ada jawaban yang jitu untuk menjawab problem ekonomi, akhirnya memberi satu ilusi, memberi fantasi baru, fantasi tentang kebangkitan sebuah bangsa, fantasi tentang kehebatan sebuah bangsa gitu. Nah itu bisa fatal akibatnya, bisa seperti Mussolini di Italia, bisa seperti Hitler di Italia, atau bisa seperti Hitler di Jerman, atau bisa seperti Donald Trump di Amerika gitu. Itu yang saya kira kekhawatiran yang mungkin bisa dicatat. Dan paling terakhir mungkin karena Pak Prabowo tahu banyak menteri sering mengeluarkan pernyataan kontroversial, perlu ditertibkan dengan cara itu. Soal penertiban itu ya, tapi saya mau ke Kang Bima. Jadi kalau menurut Mas Usman justru di negara-negara yang sudah ada ketika menerapkan military way itu malah justru angka korupsinya semakin tinggi. Karena ada prinsip ketertutupan di situ, bukan keterbukaan. Saya kira terlalu jauh kita menerawang ke arah perubahan sistem politik hanya dengan melihat fenomena 3 malam 4 hari di Magelang. Ya. Kita harus bedakan, ada leadership style, gaya kepemimpinan, dan ada sistem, gitu ya. Nah, ini hanya leadership style. Ini kita melihat jelas Pak Prabowo menyampaikan pesan bahwa ini cara saya memimpin, begitu kira-kira ya. Cara membuat keputusan, cara mengkoordinasikan para pembantunya, dan cara membaca peta geopolitik, kira-kira begitu. Ini kan belum sampai ke persoalan
mendefinisikan ulang sistem, belum. Walaupun kalau kita pelajari dari setiap masa kepresidenan, sah-sah saja setiap pemimpin itu melakukan tafsir ulang terhadap tujuan berbangsa dan bernegara. Ya, ditafsirkan lagi, diletakkan lagi dalam konteksnya begitu kan. Nah, kalau masalah sistem nanti tentu ada proses lagi. Sangat mungkin ada usulan untuk mengkaji sistem pemilu. Tapi ke arah mana? Apakah masuk ke wilayah yang dikhawatirkan ataukah hanya penyempurnaan? Itu kan tergantung public discourse yang dibuka nanti. Yang penting Pasti. jangan kembali ke masa lalu kan? Ya, tidak ada yang ingin setback sampai kemudian terjadi pengebirian terhadap hak-hak paling mendasar, hak bersuara, hak berpendapat, kan begitu. Tidak ada saya kira yang ingin setback ke sana. Tetapi jangan lupa ya, saya kira perlu juga untuk dilakukan assessment sejauh mana sistem yang ada ini klop, matching, nyambung dengan tujuan berbangsa dan bernegara, itu mensejahterakan gitu. Sejauh mana kemudian sistem politik yang ada membuat tidak ada kesenjangan yang tinggi. Sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang digenjot itu kemudian ternyata berdampak juga terhadap rasio Gini dan lain-lain. Itu sah-sah saja kalau pemimpin itu seperti itu kemudian mengevaluasi. Yang tidak wajar adalah ketika dirubah secara inkonstitusional, kan begitu. Nah, kita belum sampai ke sana. Ini baru 3 hari 4 malam. Pesannya adalah gaya kepemimpinan dan seperti yang kita lihat ya kita membaca itu dan kemudian menyesuaikan gitu. Oke, saya mau ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, Anda melihat efektif nggak cara-cara leadership style itu tadi, military way diterapkan untuk membangun soliditas dan juga loyalitas di kalangan. Kemudian bagaimana mereka bisa berkoordinasi itu fine. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo itu memiliki dreaming untuk kemudian menjadikan gaya militer itu adalah gaya yang terbaik dalam mengelola negara. Ini yang kemudian buat saya salah besar. Kenapa demikian? Beliau harus ingat bagaimana Indonesia di bawah pemerintahan mertuanya, Orde Baru. Anda tahu ya, itu persatuan dan kesatuan bangsa tidak didapatkan melalui cara-cara yang demokratis ya, cara-cara yang penuh dengan kebebasan, kebahagiaan dan sebagainya, tapi melalui cara-cara yang represif ya. Dan Anda tahu apa yang terjadi dengan Indonesia pada saat itu? Kita juga secara ekonomi hancur ya. Dan kemudian juga dari sisi Gini rasio itu tinggi sekali itunya ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari persatuan dan kesatuan bangsa tidak tercipta di Papua misalnya. Itu gerakan Papua Merdeka makin jadi-jadi. Demikian juga di Aceh. Tapi Anda lihat bagaimana gaya pemerintahan juga seorang militer, mantan militer ya, SBY dalam menangani misalnya penyelesaian masalah Aceh dengan cara dialog dengan cara demokratis, dengan apa mengikut lebih sipil begitu ya? Ya, itu akhirnya selesai. Itu yang saya bilang perbandingan semacam itu juga harus diingat oleh Presiden Prabowo. Karena kalau misalnya kemudian penerapan military way ini terus dilanjutkan dalam mengelola negara, itu justru akan menimbulkan tekanan psikologis nanti bagi masyarakat sipil. Bukan tekanan psikologis aja, tapi juga akan membangkitkan kembali gerakan-gerakan pemisahan diri ya, ataupun apa namanya itu perpecahan di dalam republik ini. Ya, begitulah sobat-sobat perbincangannya. Bagaimana menurut kalian? Pak Prabowo tidak ada maksud memiliterkan para kabinetnya, tapi militer way artinya kedisiplinan dan satu komando lurus untuk kemajuan bangsa ya, agar kepemimpinannya berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai. Bukan gaya militer, bukan. Nah, tadi kita simak bersama ya perbincangannya Bima Arya dan Prof. Ika serta satu lagi itu siapa namanya. Itu nanti kalian rangkum saja apa menurut sobat-sobat semua. Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.